Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar muatan IPS KD 3.3 dan 4.3 mengenai mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Kali ini kita akan belajar mengenai peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan, peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan, dan proses pembentukan NKRI. Peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, ada beberapa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Di antaranya yaitu adanya pembentukan BPUPKI. Ketika akhir tahun 1944, ketika kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak, Jepang menegaskan kembali janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pada waktu itu, Letnan Jenderal Kumaki Chihada membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang dikenal dengan Doku Ritsugunbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945. Tugas dari BPUPKI sendiri yaitu menyelidiki berbagai kebutuhan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Wedyo Diningrat. Pada waktu itu, BPUPKI mengadakan sidang resmi tanggal 28 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Nah, sidang itu menghasilkan rumusan negara yaitu Pancasila. Peristiwa selanjutnya yaitu pembentukan PPKI. Setelah BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang dikenal dengan istilah Doku Ritsugunbi Inkai. Pada waktu itu, PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Peristiwa selanjutnya yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini didasari berawal dari pengeboman kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945 yang menyebabkan Jepang mengalami kekalahan dan pemerintahan Jepang di Indonesia mengalami kekosongan. Melihat kekosongan tersebut, golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, golongan tua menolak dengan alasan proklamasi harus dipersiapkan dengan matang. Nah, karena adanya perselisihan tersebut, akhirnya golongan muda yang tidak setuju dengan golongan tua kemudian menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya yaitu agar Soekarno dan Hatta fokus dan tidak terpengaruh pemikiran lain untuk mempersiapkan kemerdekaan. Peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Setelah naskah proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo selesai, maka teks proklamasi akhirnya dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945
pada pukul 10 yang bertempat di rumah Insinyur Soekarno. Berita mengenai kemerdekaan Indonesia pun disiarkan ke seluruh Nusantara melalui RRI, Radio Republik Indonesia. Setelah peristiwa kemerdekaan Indonesia, ada beberapa peristiwa-peristiwa lain, yaitu peristiwa heroik setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu di mana pada peristiwa ini merupakan peristiwa yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya yaitu peristiwa 10 November 1945. Nah, pada waktu itu, pada tanggal 10 November 1945, meletuslah pertempuran sengit antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Nah, pada waktu peristiwa 10 November, ada salah seorang pemimpin barisan banteng, yaitu Bung Tomo, di mana Bung Tomo tersebut berpidato berapi-api untuk membakar semangat rakyat Surabaya. Peristiwa heroik selanjutnya yaitu pertempuran Ambarawa. Nah, pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Awalnya, pertempuran Ambarawa itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Isdiman. Tetapi ketika setelah Letkol Isdiman wafat, pertempuran Ambarawa dilanjutkan oleh Kolonel Sudirman. Peristiwa selanjutnya yaitu Bandung Lautan Api. Peristiwa heroik Bandung Lautan Api berawal pada tanggal 21 November 1945. Pada waktu itu, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pertama untuk mengosongkan Bandung Utara. Nah, pada waktu itu rakyat Bandung tidak mengikuti ultimatum tersebut sehingga terjadilah pertempuran di Bandung Utara yang menyebabkan kekalahan rakyat Indonesia. Akhirnya Bandung Utara pun jatuh ke tangan sekutu. Nah, pada yang kedua yaitu tentara sekutu kembali memberikan ultimatum yaitu pada tanggal 23 Maret 1946. Nah, pada waktu itu, tentara sekutu menginginkan agar rakyat Bandung mengosongkan Bandung Selatan. Tetapi di sini, rakyat Bandung akan mematuhi ultimatum tersebut. Tetapi sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan tersebut akan dibumi hanguskan atau dibakar agar tidak dapat dipakai oleh musuh. Meskipun demikian, para pejuang tetap melawan sekutu dengan taktik gerilya. Peristiwa tersebut pun dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Untuk membentuk sebuah negara merdeka, kita melewati beberapa proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu di mana pada awal setelah dibubarkannya BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 dan dibentuknya PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, itu memiliki beberapa tugas utama, yaitu yang pertama, meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Yang ketiga, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru yaitu Indonesia. Untuk menjalankan tugas-tugasnya tersebut, maka PPKI segera menggelar beberapa sidang, yaitu sidang yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana hasilnya yaitu PPKI menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Sidang pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI berhasil membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. PPKI membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Sumatera,
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo yang dipimpin oleh seorang gubernur. Sidang pada tanggal 22 Agustus 1945. PPKI berhasil membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai pembantu presiden sebelum lembaga-lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 terbentuk secara alami. Yang kedua yaitu membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan, yaitu Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum di bawah koordinasi dengan KNI. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik. Bu Uma tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.